teman-teman yang mau ibadah online, Cubi mau ingatkan peraturan ibadah online kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus udah mandi dan pakai baju yang rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Peraturan kedua, ibadah jangan sambil makan, main HP atau mainan lainnya. Kan bisa mainnya setelah ibadah. Peraturan ketiga, teman-teman ikuti arahan kakak-kakak ya. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Sekarang waktunya kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, kakak percaya adik-adik pasti menunggu hari ini. Karena hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik semuanya duduk yang tenang. Karena kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan saja yang kita senangkan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan memuji, menyembah Engkau. Kami buka hati kami Tuhan untuk kami boleh sembah Engkau. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu, kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh ketemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Yuk adik-adik, kita buka hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan hari ini. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take
joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your. Lebih lagi adik-adik katakan, I love you Lord. I love you Lord. Kami angkat suara kami Tuhan. And I lift my voice untuk sembah Engkau Yesus. Worship you, oh my soul. Amen. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Kita angkat tangan kita adik-adik katakan, I love you Lord. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. 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 Mari adik-adik yang ada di rumah, bahkan buat mami papi, yuk kita sembah Tuhan hari ini. Katakan, kami cinta Engkau ya Tuhan, kami sayang Engkau Tuhan.
Haleluya. 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 Katakan adik-adik, kami sembah, kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. 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 Selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We love you Lord. We love you Lord. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap nyanyian, ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan, itu boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan kami, itu boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, di pada pagi hari ini Tuhan, Kau sertai kami, Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, boleh mengalami Engkau, boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami mau lebih lagi, mau tinggikan Engkau. Kami mau melompat, bahkan kami mau menari buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Buat adik-adik yang ada di rumah, yang siap sama-sama katakan, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Wow. Nah, adik-adik kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan. Kakak mau ajak kita bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Ya, kita mau melompat buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Amin. Semuanya tepuk tangan. Hey. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling
Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Ikutin gerakan kakak ya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling. Sekarang kita lompat bersama-sama, amin. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus hebat. Wah, adik-adik, mana semangatnya nih? Wah, pada hebat semua, kakak lihat. Astaga. Adik-adik masih bersemangat kan? Amin. Pasti banget masih bersemangat. Karena kak percaya kalian punya kekuatan yang lebih luar biasa lagi untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau lebih dahsyat lagi dan kita mau bilang Allahku dahsyat. Oke? Yuk. Oke adik-adik, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oke, siap-siap ya adik-adik, bilang dari utara ke selatan. Yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Ayo adik-adik. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi, oke? Siap. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau. Ayo adik-adik siap-siap lompat ya. Gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Wah adik-adik, kakak
Kakak lihat adik-adik lebih semangat lagi. Kakak percaya adik-adik memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Pakai adik-adik siap-siap bilang dari pulau-pulau ya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah. Sekali lagi bilang dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggi. Ayah lembahmu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Wah adik-adik, kalian luar biasa sekali adik-adik. Kakak sangat-sangat bangga dengan kalian. Keep the good work, oke? Nah sekarang kakak mau undang adik-adik untuk menyembah Tuhan. Karena kita juga mau dengerin firman Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik sama kakak untuk menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas. Sekali lagi kita bilang, saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang Tuhan, ku pandang keputusan-Mu. Saat ku sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayo adik-adik, kita angkat pujian dari awal adik-adik. Bilang saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja Tuhan. Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang keputusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ayo adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah. Bilang,
Tuhan, Engkau Allah yang terbaik. Engkau baik. Engkau yang terhebat Tuhan. Bilang haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Bilang haleluya. Bilang Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan. Aku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Inilah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang datangnya dari hati kami Tuhan dapat menyenangkan nama-Mu Tuhan. Amin. Dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau tetap ditinggikan Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berbicara lewat firman ini Tuhan Yesus. Untuk pertumbuhan kami Tuhan Yesus. Agar kami lebih mengerti Tuhan. Bagaimana kami harus berperilaku sebagai anak Tuhan. Menjadi anak yang baik Tuhan. Menjadi anak yang luar biasa dan menjadi anak yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, apa kabar kalian semua di sana? Ketemu lagi dengan Kak Tohab. Udah lama Kak Tohab nggak ngajar. Siapa yang kangen dengan Kak Tohab? Wah, Kak Tohab kangen banget dengan kalian. Kalau bisa kalian sudah boleh datang ke gereja ya. Gereja kita yang di Gajah Mada udah buka loh. Ada jam 8:30, ada jam 11, juga jam 4 sore udah buka. Terus kalian yang gereja lain juga mungkin gerejanya sudah buka. Kalian sudah boleh beribadah di gereja. Lebih asik kan gereja di gereja dengan teman-teman. Tapi kalau kalian mau lihat video ini, channel ini pada waktu di mobil atau lagi di rumah, it's good. Good job ya adik-adik. Sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa sebentar dulu ya. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kak Tohab yang akan sharing firman Tuhan. Berkati dia agar bisa mengajar kami dengan baik. Berkati juga hati kami agar menjadi tanah yang subur untuk menerima setiap firman Tuhan. Kami berjanji ya Tuhan, kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama bilang amin. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini cerita kita adalah, atau sepanjang bulan Juni ini, ceritanya adalah tentang hati. Coba pegang tangan seperti ini.
tentang hati, ya. Hati sebagai seorang anak Tuhan, hati sebagai seorang penuai, hati sebagai seorang anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, waktu itu di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, Tuhan Yesus itu mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana seorang petani menabur. Jadi hari ini judulnya adalah hati untuk menuai, hati seorang penabur. Nah, penabur di sini adalah seorang petani yang menabur benih, ya adik-adik, bukan SD penabur, SMP penabur, bukan yang itu ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang ada di sini bahwa ada 4 jenis tanah tempat orang menabur benih. Benih itu kalian tahu ya, jadi kayak benih padi, benih gandum, dan yang lain-lainnya ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan ada 4 jenis tanah adik-adik, tempat di mana seorang petani atau penabur itu menaburkan benihnya. Nah, simak adik-adik ya, ada 4 jenis tanah. Nanti Kak Tohab akan tanya, kalian itu hatinya atau tanahnya yang mana gitu ya. Nah, tanah yang pertama adalah seorang petani atau seorang penabur itu menaburkan benihnya di pinggir jalan. Wah, benihnya ditaburkan di pinggir jalan. Tapi firman Tuhan bilang, Yesus bilang, ada burung-burung yang datang memagut ataupun memakan benih-benihnya, sehingga benihnya belum sempat bertumbuh, belum sempat muncul, benihnya sudah mati, nggak jadi bertumbuh deh. Nah, itu tanah yang pertama. Ingat ya, tanah yang di pinggir jalan. Nah, Tuhan Yesus kasih lagi tanah yang kedua. Tanah yang kedua itu adalah tanah yang banyak batu-batunya. Jadi itu si petani menabur di tanah yang berbatu-batu. Lalu benihnya itu muncul adik-adik. Dia bertumbuh tapi sebentar doang. Karena dia banyak batu-batu, dia nggak sempat berakar, maka dia langsung layu. Lalu yang kedua ini juga mati deh. Jadi yang si benihnya itu tidak sempat bertumbuh adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang ada yang ketiga nih. Tadi kan ada 4 ya, sekarang yang ketiga. Tuhan Yesus bilang seorang petani atau penabur itu menabur di tanah yang ada duri-durinya. Kalau tadi kan ada batu-batunya di pinggir jalan, sekarang banyak duri-durinya. Nah, waktu tumbuhan itu bertumbuh, maka duri-durinya itu menghimpit. Wah, waktu dia mau tumbuh gede, duri-durinya itu malah menghimpit adik-adik. Jadi nggak sampai dia berbuah, nggak sampai menghasilkan apa-apa, mati juga dia. Wah, kasihan banget ya, udah 3 nih, semuanya nggak ada yang berhasil. Tapi Tuhan Yesus kasih tahu lagi, ada yang terakhir nih. Ada tanah yang subur yang keempat. Tanah yang subur itu tanah yang baik, tidak berbatu-batu, tidak di pinggir jalan, tidak ada duri-durinya. Nah, Tuhan Yesus bilang, tanah yang baik ini waktu dia ditaburkan benih gandum, benih padi, maka dia muncul tuh adik-adik, tumbuh. Dan waktu dia tumbuh, terus bertumbuh dari waktu ke waktu, Tuhan Yesus bilang akhirnya menghasilkan buah, menghasilkan panen yang banyak. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Yeay, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, mungkin kalian bertanya, Kak, itu ceritanya tentang apa sih? Nah, duduk lagi yang bagus, duduk lagi yang tenang. Kak Tohab mau kasih tahu ya. Ada 4 jenis tanah yang tadi, atau ada 4 tempat penabur tadi menaburkan benihnya. Kakak mau kasih tahu satu persatu ya. Yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Jadi waktu ditaburkan di pinggir jalan, dibilang burung-burung makan benihnya. Jadi adik-adik, benih itu Tuhan Yesus bilang adalah firman Tuhan. Cerita Alkitab yang kalian dengar seperti ini setiap minggu, atau pada waktu kalian membaca Alkitab sendiri setiap hari, itu yang disebut dengan benih. Lalu dikatakan
kok ada burung-burung yang makan ya Kak Toha? Apa sih burung-burung itu? Nah, burung-burung itu bisa iblis yang mencuri. Jadi diambil itu benih firman Tuhan. Gimana caranya? Bisa begini adik-adik. Pada waktu kalian lagi dengerin firman Tuhan dari YouTube, atau waktu kalian di gereja lagi dengerin, malah ada temannya yang ngajak ngobrol, malah lagi main-main seperti ini. Itu yang cerita firman Tuhan dari kakaknya yang di depan, kalian gak sempat denger karena dicuri oleh si iblis. Makanya adik-adik perhatikan ya, waktu dengar firman Tuhan itu kita harus konsentrasi. Coba bilang sama-sama, harus konsentrasi. Supaya apa? Supaya benihnya masuk ke dalam hati kita. Jadi nggak sempat tuh dicuri sama si burung-burung atau si iblis. Konsentrasi ya, masuk. Nah, yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus bilang tanah yang berbatu-batu. Sebenarnya berbatu-batu itu dia sempat tumbuh, tapi karena dia berbatu-batu nggak berakar ke dalam adik-adik. Jadi cuma muncul di permukaan, terus dia layu. Nah adik-adik dengar, tadi kan Kak Tohab sudah bilang, kalau kita dengar firman Tuhan itu harus konsentrasi, lalu dimasukkan ke hati. Nah, kalau yang berbatu-batu itu berarti dia cuman sekedar lewat doang gitu. Cuman dia didengar, masuk telinga kiri, langsung keluar telinga sebelah sini lagi. Atau jangan-jangan masuk telinga sini, nggak sempat masuk sini. Itu namanya tanah yang berbatu-batu. Jadi ini pun bukan tanah yang baik. Lalu Kak, yang ketiga dong, kasih tahu dong yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah tanah yang banyak duri-durinya. Jadi gini nih, waktu misalnya Kak Toha bilang, kalian itu firman Tuhan katakan bahwa kamu punya masa depan. Tuhan punya rancangan damai sejahtera dalam hidupmu. Kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Wah, kalian bilang, amin Kak Toha, aku mau. Tapi kok dibilang ketakutan, kekhawatiran, masalah-masalah yang ada di dunia ini itu menyerang tanaman itu, sehingga yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kekayaan dunia itu membunuh benih itu adik-adik. Kan sekarang ini dunia kan lagi susah. Mungkin kalian lihat orang tua kalian lagi susah, mau bayar sekolah juga susah, kadang-kadang uang nggak ada, papa nggak ada kerjaan, mama nggak ada kerjaan. Jadi kalian lihat, ya firman Tuhan sih bagus ya, tapi kayaknya nggak terjadi dalam kehidupan kami. Nah, itu namanya kekhawatiran memenuhi kehidupan kita. Padahal kan firman Tuhan bilang Tuhan pasti akan menyertai kita. Sekali-kali Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Jadi adik-adik harus selalu berpegang pada firman Tuhan. Jangan biarkan tanah yang ketiga tadi, kekhawatiran, ketakutan yang memenuhi hidup kita. Sekarang yang keempat, kakak kasih tahu, ini tanah yang paling bagus. Jadi dengar ya, Tuhan Yesus bilang tanah yang keempat itu adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Bilang sama-sama, tanah yang subur. Pegang hatinya, dadanya, bilang tanah yang subur. Nah, ini yang paling baik adik-adik. Dengar ya baik-baik. Jadi tadi firman Tuhan masuk melalui telinga kita. Jadi waktu itu kita harus merenungkan lagi. Kalau ada waktu hari biasa kalian membaca Alkitab lagi, lihat lagi videonya, dengerin lagi. Jadi bertumbuh. Lalu firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada waktu kita lagi takut, kita ingat Mazmur 91. Masih ingat kan? Mazmur 91 bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menyertai kita. Dia akan melindungi kita dari segala malapetaka dan seterusnya. Jadi pada waktu kita memiliki hati yang baik, maka firman itu akan berbuah berapa kali lipat adik-adik? 30, 60, dan 100 kali lipat. Nah adik-adik, itu dia cerita hari ini. Sekarang Kak Toha mau bertanya nih, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang sedang menyaksikan ibadah ini, atau mama papa, kalian tuh hatinya tuh sekarang yang mana? Tanahnya itu seperti apa?
Apakah seperti yang tadi kalau dengar firman Tuhan ya sambil lihat aja lah, kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak, itu namanya di pinggir jalan. Atau ya dengar-dengar tapi nggak ada yang ingat, itu namanya di bebatuan gitu ya, tanah yang bebatuan. Atau dengar firman Tuhan senang, tapi kalau lihat dunia kayaknya ini susah, nggak percaya, jadi ragu-ragu lagi. Tapi apakah yang terakhir ini, dia dengar firman Tuhan, dia percaya, dia simpen, Tuhan pasti akan menyatakan firman-Nya dalam hidup aku di masa depan. Nah, yang mana kalian? Kak Tohab percaya kalian semua adalah tanah yang keempat. Katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Nah adik-adik, dikit lagi ya. Ada nih pertanyaan nih. Pertanyaan ini dari Kak Eni sebenarnya ya. Dari Kak Eni. Kak Eni bertanya seperti ini. Kenapa hati kita itu penting untuk dijaga? Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang penuai, kenapa hati kita itu perlu dijaga? Nah, yang pertama, catat baik-baik nih yang pertama. Karena kehidupan yang baik dimulai dari hati. Kalau hati kita baik, pada waktu kita bangun di pagi hari, kita naikkan syukur kepada Tuhan, firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, maka sepanjang hari itu kehidupan kita akan jadi baik. Kita akan baik sama teman kita akan baik sama Pak Guru di sekolah, kita akan baik sama OB di sekolah, kita akan baik sama Abang Gojek, dan seterusnya. Jadi, kenapa hati itu perlu dijaga? Karena kehidupan yang baik dimulai dari hati. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan yes. Nah, yang terakhir nih adik-adik, kenapa hati kita perlu dijaga? Karena Tuhan Yesus mau anak-anak Little Kings yang ada di rumah, orang tua juga, kalian harus punya hati yang besar. Coba sama-sama bilang, hati yang besar. Sekali lagi ya, hati yang besar. Kak Tohab kasih tahu dong artinya. Hati yang besar itu berarti dia nggak gampang bersungut-sungut, ngoceh-ngoceh, makanannya nggak enak, ini lagi ngambekan, terus bete-betean, terus suka dendam, suka amarah. Itu namanya hatinya tidak besar. Tapi kalau hatinya besar, dia setiap pagi begitu bangun nih, langsung dia tersenyum sama Tuhan Yesus. Dibilang, good morning Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Jadi hati yang besar itu selalu bersyukur atau belajar bersyukur setiap hari. Kasih tahu mama papa ya di rumah, mama, papa, apapun yang terjadi kita harus belajar mengucap syukur karena kita punya hati yang besar. Semuanya good ya adik-adik? Kakak percaya kalau kalian punya hati yang besar, hati yang baik, memiliki tanah yang subur seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kalian pasti akan menghasilkan buah 60, 100 kali lipat dan bisa dinikmati oleh orang banyak, dan Tuhan Yesus pasti akan senang. Good adik-adik. Sekarang nih yang kita tunggu-tunggu yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan ini benar-benar harus dihafalkan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah, perhatikan ya, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Perhatikan ya, dihafalkan sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. One more time, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang duduk yang manis, duduk yang baik. Cicinya, kokonya, kasih tahu adik-adiknya, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk siang hari ini. Kak Tohab sudah selesai mengajar kami. Kak Tohab sudah mengajarkan kami tentang perumpamaan seorang penabur.
Tuhan, kami rindu setiap firman, setiap cerita Alkitab yang kami dengar dari kakak sekolah minggu, dari Alkitab yang kami baca, itu boleh benar-benar tertanam dalam hatiku, supaya setiap hari, setiap waktu hidupku semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati firman Tuhan yang diajarkan oleh Kak Tohab pada hari ini. Berkati mama papa ya Tuhan, berkati Mbak, berkati semua yang ada di rumah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom teman-teman, waktunya kita memberi. Tapi sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Maksud Tuhan, kami ingin berdoa untuk kami yang memberi dan juga berkatilah gereja-gereja kamu. Maksud Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi kalian yang mau memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, kalian semua jempolan, kalian semua luar biasa. Nah, sebelum kita berpisah, sekarang kita nyanyi sekali lagi ya. Yes, kita nyanyi doa Yabes. Angkat tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di sini, angkat tangan kepada Tuhan yuk. Orang tua juga semua angkat tangan kepada Tuhan dan siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis dari Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bilang amin. Tuhan memberkati adik-adik.